Baik Ibu, silahkan masuk, silahkan duduk Ibu. Baik Ibu, saya bidan yang bertugas di pagi hari ini. Ya Ibu, Ibu ada keluhan apa ya Bu? Oh, Ibu ada keluhan mual muntah ya Bu, pusing. Di sini Ibu mengalami hipertensi gravidarum ya Bu. Nah, untuk hipertensi gravidarum, apa Ibu sudah tahu hipertensi gravidarum? Kalau tidak tahu, saya akan menjelaskan Bu. Predisposisi terjadinya hipertensi gravidarum yaitu primri gravida, mola hidatosida, dan kehamilan ganda pada mola hidatosida dan kehamilan ganda. Faktor hormon memegang peran di mana hormon korionik gonadotropin dibentuk berlebihan. Masuknya fili kolioris dalam sirkulasi maternal dan perubahan metabolik akibat hamil serta resistensi dan menurun dari pihak ibu. Terdapat perubahan tersebut. Yang selanjutnya alergi. Alergi sebagai salah satu respons dari jaringan ibu terhadap anak. Kemudian faktor psikologis seperti depresi, gangguan psikiatri, rumah tangga yang retak, kehilangan pekerjaan, takut terhadap kehamilan dan persalinan, takut terhadap tanggung jawab sebagai ibu dan tidak siap untuk menerima kehamilan, memegang peran penting yang cukup penting dalam menimbulkan hipertensi gravidarum. Nah Ibu, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa terjadinya muntah. Apa Ibu tahu muntah itu? Muntah itu adalah suatu cara di mana saluran cerna bagian atas membuang isi bila terjadi iritasi, rangsangan atau tegangan yang berlebih pada usus. Muntah merupakan refleks retrograsi yang kompleks terdiri atas 3 komponen utama, yaitu detektor muntah, mekanisme integratif, dan efektor yang bersifat otonom. Otonom somik. Rangsangan pada saluran cerna dihantarkan melalui syaraf vagus dan eferensi simpatis terhadap pusat muntah. Pusat muntah ini berdekatan dengan pusat pernafasan dan pusat vasomotor. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fisiologi terjadinya hipertensi gravidarum. Hipertensi gravidarum dapat menyebabkan cadangan karbohidrat dan lemak habis terpakai untuk keperluan energi. Karena oksidasi lemak yang tidak sempurna, akan terjadilah ketosis dengan tertimbun asam asetat asetik, asam hidroksi buktirik, dan asetat dalam darah. Kekurangan cairan yang diminum dan kehilangan cairan akibat muntah akan menyebabkan dehidrasi, atau ibu akan kehausan hingga cairan ekstravaskuler yang plasma akan berkurang, natrium dan klosida darah turun, demikian juga dengan klorida urin. Selain itu, dehidrasi menyebabkan hemokonsentrasi sehingga aliran darah ke jaringan akan berkurang. Hal ini menyebabkan zat makanan dan
oksigen jaringan berkurang, dan tertimbunnya zat metabolik dan toksik. Kekurangan kalsium sebagai akibat dari muntah dan bertambahnya ekskresi lewat ginjal, meningkatnya frekuensi muntah dan lebih banyak merusak hati hingga akan memperberat keadaan penderita. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tingkatan hipertensi gravidarum, bahwa menurut berat ringannya gejala dapat dibagi menjadi 3 ikatan, yaitu tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Kemudian saya akan menjelaskan hipertensi gravidarum tingkat pertama. Yang tingkat pertama yaitu muntah terus menerus yang mempengaruhi keadaan umum ibu atau yang menderita. Dia akan merasa lemas, nafsu makan tidak ada, berat badan akan menurun dan terasa nyeri pada epigastrium. Nadi meningkat sehingga 100 per menit. Tekanan darah sistolik turun, turgor kulit menurun, lidah mengering, dan mata cekung. Di tingkat 1 ini apakah ibu sudah mengerti? Baik, jika ibu sudah mengerti, saya akan melanjutkan ke hipertensi gravidarum bagian 2, yaitu penderita akan tampak lemas dan apatis, turgor kulit lebih menurun, lidah mengering, dan tampak kotor, nadi kecil dan cepat, suhu kadang-kadang naik, dan mata sedikit iterus, berat badan turun, dan mata terjadi cekung. Tensi ibu akan turun, hemokonstensi aligaria mempunyai aroma yang khas dan dapat pula ditemukan di dalam kencing. Nah, apakah bagian 2 ini ibu sudah mengerti? Baik, jika ibu sudah mengerti, saya akan melanjutkan ke tingkat ketiga, yaitu keadaan umum lebih buruk. Jika keadaan umum lebih buruk, muntah berhenti, kesadaran menurun dari simnolen sampai koma, nadi kecil dan cepat, suhu akan meningkat dan tensi menurun. Komplikasi fatal terjadi pada susunan saraf yang dikenal sebagai encephalopati Wernicke dengan gejala nystagmus, diplopia, dan perubahan mental. Keadaan ini terjadi akibat defisiensi zat makanan, termasuk vitamin B kompleks. Timbulnya ikterus menunjukkan adanya gangguan hati. Baik, apakah ibu sudah mengerti? Nah, ibu, jika ibu sudah mengerti, saya akan menjelaskan ibu hamil dengan hipertensi gravidarum, bahwa ibu menderita hipertensi gravidarum tingkat 2 atau 3 ibu harus dirawat di rumah sakit. Sedangkan jika ibu masih tingkat 1, tidak perlu mondok di rumah sakit. Baik ibu, kemudian saya akan menjelaskan obat-obatan yang akan diberikan kepada ibu hamil dengan hipertensi gravidarum. Obat-obatan yang akan diberikan diantaranya seperti suplemen multivitamin,
antihistamin, dopamin antagonis, serotonin antagonis, dan kortikosteroid. Vitamin yang dianjurkan adalah vitamin B1, B6 seperti pyridoxine, vitamin B6, pemberian antihistamin bertujuan untuk menghambat secara langsung kerja histamin pada reseptor H1 dan secara tidak langsung mempengaruhi sistem vestibular, menurunkan rangsangan di pusat muntah. Reseptor dopamin di lambung berperan dalam menghambat metabolisme lambung, memberikan serotonin antagonis cukup efektif dalam menurunkan keluhan mual dan muntah. Akibat obat ini bekerja menurunkan rangsangan pusat muntah dan medula. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan kebutuhan nutrisi ibu hamil dengan hipertensi gravidarum. Pemberian nutrisi terjadi pada derajat muntah, derajat ringannya depresi, nutrisi, dan penerimaan penderita terhadap rencana pemberian makanan. Pada prinsipnya saluran cerna harus digunakan apabila paralel hambatan dapat digunakan NGT. NGT itu dia akan dimasukkan melalui hidung. Apabila ibu hamil dapat makan proral, modifikasi diet yang diberikan adalah makanan yang dalam porsi kecil namun sering. Diet tinggi karbohidrat, rendah protein, dan rendah lemak. Hindari suplemen besi untuk sementara. Hindari makanan yang emetogenik dan berbau sehingga menimbulkan rangsangan muntah. Kebutuhan kalori sehari-hari ditambah dengan 300 kcal per hari. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perawatan isolasi penderita sendiri dalam kamar yang tenang, cerah, dan memiliki peredaran udara yang baik. Akibat apabila dirawat di rumah sakit, sebaiknya hanya dokter dan perawat saja yang diperbolehkan untuk keluar masuk kamar tersebut. Cairan yang keluar dan masuk perlu dicatat. Pasien tidak diberikan makanan apapun, tidak diberikan makanan ataupun minuman selama 24 jam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang terapi cairan parenteral, bahwa cairan parenteral yang cukup elektrik, karbohidrat, dan protein dengan glukosa 5% dalam cairan garam fisiologis sebanyak 2-3 liter sehari. Bila perlu dapat menambah kalium dan vitamin, terutama vitamin B kompleks dan vitamin C. Dapat diberikan pula asam amino secara intravena pada apabila terjadi kekurangan protein yang nantinya akan diperhitungkan berdasarkan jumlah cairan yang diperlukan pada ibu. Baik, apakah ibu sudah jelas?
Jika nanti ibu kurang jelas, ibu saya akan memberikan nomor telepon ibu. Baik ibu, saya akan memberi tanggal, nama ibu, dan ibu bisa tanda tangan di sini ya ibu. Nah, ibu sudah tanda tangan. Gimana ibu? Apakah ibu sudah jelas? Kalau ibu kurang mengerti, ibu bisa tanyakan ke saya kembali. Baik ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.